Mendesis. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas. Obat suci sepenuhnya dikerahkan. Apa haknya? Dapat dikatakan bahwa itu adalah hak tertinggi alchemy Dao di utara. Namun, semua orang kaget dan kaget, tetapi tidak ada yang melawan mereka. Karena mereka tahu bahwa pemuda yang berdiri di kuil itu sekarang memenuhi syarat untuk mengambil hak ini. Zhan Jinrong penuh emosi. Dia memperhatikan Qin Yichen langkah demi langkah. Awalnya, dia mengira dia adalah anak yang akan membuat kota Tian menghasilkan uang dalam resep obat dan, tetapi sekarang dia telah menjadi pilar dunia Korea Utara. Bagaimana saya tidak lega? Qin Yichen juga seorang kepalan tangan yang khusyuk, junior, akan memenuhi harapan yang mulia. Hak-hak ini tidak membuat Qin Yichen merasa liar dengan kegembiraan, karena dia tidak kekurangan obat suci sekarang. Tentu saja, Qin Yichen juga mengerti bahwa Zhan Wuyuan tidak melihat ke belakang, bahkan dia belum bisa fokus pada penelitian dan pengembangan sundan komposit. Apalagi, dia yakin selama dia berbicara, yang terakhir pasti akan memberikan dukungan penuh. Dan yang terpenting, ada tanggung jawab yang sama di balik hak transendental ini. Saat ini, tidak hanya mengembangkan sundan komposit, tetapi juga mengembangkannya sebelum perang datang. Waktu yang tersisa untuk Qin Yichen tidak mendesak, tetapi Qin Yichen dengan tegas setuju, tidak hanya untuk mewujudkan cita-citanya di dalam hatinya, tetapi juga untuk memberikan kontribusinya sendiri ke dunia utara. Tapi Qin Yichen juga memiliki rencananya sendiri. Yang mulia, junior bermaksud untuk mencapai peringkat teratas akhir-akhir ini, dan yang terbaik adalah membiarkan Feng Old Patriarch bekerja sama dengan junior. Zhou Wuyuan menundukkan kepalanya, tidak hanya penelitian dan pengembangan ramuan. Kapan saja, alam yang tinggi adalah hal yang baik, dan tidak masalah membiarkan Feng Zhengying bekerja sama dengan mereka. Tapi satu-satunya kekhawatiran tentang Wuyuan Yuan adalah, Yichen, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menembus puncak? Tidak banyak waktu tersisa untuk Qin Yichen. Bahkan jika Wu Zhanyuan tahu bahwa yang pertama adalah jenius alchemy Dao, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Ngomong-ngomong, jika Anda bisa bertanya, Qin Yichen sudah dihargai. Anda tahu, Pilmaster biasa, apalagi Pilmaster biasa, bahkan alchemy Dao jenius dari keluarga aristokrat utama, butuh waktu lama untuk menerobos ke puncak Ordo Suci di tahap akhir. Berapa lama? Setidaknya sebelum perang datang, sudah pasti tidak mungkin untuk menerobos. Anda harus tahu bahwa meskipun klan sibuk memobilisasi seluruh pasukan dan ingin memberikan pukulan fatal ke dunia utara, itu tidak akan lama. Namun, jawaban Qin Yichen yakin, sumber daya yang cukup, hingga 5 hari. Satu kata pada satu waktu, terdengar suara, dan bergema di aula besar, membuat semua orang terlihat terkejut. 5 hari. Sangat cepat. Beberapa orang ingin bertanya, tetapi kepercayaan diri Qin Yichen, apakah itu di antara kata-kata atau mata, seperti menyatakan fakta, yang tidak diragukan lagi. Bahkan Zhan Wuyuan tercengang dengan kepercayaan diri ini. Anda harus tahu bahwa kepercayaan diri bukanlah kesombongan. Apalagi Qin Yichen bukanlah orang yang sombong. Dan ini bukan tempat untuk mentolerir kesombongannya. Percaya diri adalah karena Anda memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempercayai diri sendiri, sehingga Anda dapat mengatakan hal-hal ini. Bocah ini memang jenius alchemy Dao. Setelah Wu Yuan bergumam, dia langsung tertawa dan berkata, "Oke. Sumber daya apa yang saya butuhkan? Saya akan bertanya langsung kepada Feng Old Patriarch. Faktanya, saya tidak tahu jika tidak ada pertempuran." Alasan mengapa Qin Yichen begitu percaya diri, selain bakat bawaannya sendiri, kuncinya adalah dia tidak akan menembus puncak, tetapi kembali ke puncak. Berbeda dengan yang lain, ia tetap harus berjuang keras. Jalan ini, dia sudah berjalan, dan berdiri kokoh, lalu berjalan lagi. Seberapa sulitkah? Tanda seru. Tanda seru. Kepercayaan diri Qin Yichen juga meningkatkan semangat Jinrong dan yang lainnya, dan dia melambaikan tangannya, dan Luli pergi memanggil Feng Zhengying dan raksasa alchemy Dao lainnya. Memanfaatkan waktu ini, Zhan Jinrong menambahkan, masalah ini tidak boleh disebutkan kepada orang luar sampai ada hasilnya, mengerti? Tanda seru. Banyak pembangkit tenaga listrik dalam perang Korea Utara berteriak serempak, pahami. Tahukah Anda, bahkan di era damai, penelitian dan pengembangan dan yang mengancam dunia, keamanannya harus sangat ketat. Belum lagi sekarang, jika masalah ini sampai ke telinga masyarakat dan memberitahu mereka bahwa Qin Yichen sudah sangat terkesan dengan senyawa Seng dan setelah menerima saran dari Wang Fuyu, dia akan mengirim pembangkit tenaga listrik seperti Lei Gongming ke bakar kedua batu giok dan bukan tidak mungkin membunuh orang mati stone. Hanya dapat dikatakan bahwa Qin Yichen saat ini terlalu luar biasa. Mungkin dia tidak bisa mempengaruhi kemenangan atau kekalahan perang, tapi itu bisa mempengaruhi kekuatan pertempuran perang Korea Utara secara keseluruhan. Terlebih lagi, bukankah perang seperti ini selangkah demi selangkah? Ini bukan permainan anak-anak, bahkan jika kekuatan Golden Immortal tidak dapat dihancurkan oleh kekuatannya sendiri. Menengok ke belakang, Qin Yichen tampaknya telah membuat prestasi besar untuk dunia peperangan utara. Dalam waktu singkat,
Luli membawa 3 raksasa alchemy Dao dari dunia utara. Nyatanya, Feng Zhengying tidak pergi jauh. Dia juga berdiskusi di aula. Pada saat ini, memberi hormat, saya tidak tahu apa yang mulia panggil orang tua itu. 3 orang tidak perlu sopan. Setelah Zhan Wuyuan mengangguk, dia mengangguk ke Qin Yichen. Tidak ada orang luar di sini. Langsung ke intinya, hari ini, 3 orang diharuskan bekerja sama dengan Yichen untuk meneliti dan mengembangkan Santo Komposit. Mendesis, begitu kata ini keluar, ketiga Feng Zhengying tidak bisa menahan keterkejutan. 3 Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas saling memandang dengan cemas. Tidak ada yang namanya pertempuran tanpa akhir. Kita harus membiarkan 3 Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas bekerja sama dengan perawatan semacam ini. Melihat dunia utara, kita tidak dapat menemukan orang kedua sama sekali. Belum lagi perang dunia utara. Untuk benua Jizu, selalu ada orang lain yang mengalahkan Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas, dan tidak pernah ada Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas yang bekerja sama dengan orang lain. Namun, tidak ada dari mereka yang terkejut, bahkan Feng Zhengying sendiri hanya heran, tapi tidak sedikit marah. Berubah menjadi orang lain, bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa, hanyalah penghinaan bagi mereka, tetapi Qin Yichen adalah pengecualian. Selain itu, tanpa alasan, Zhan Wuyuan tidak akan memainkan Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Setelah sadar kembali, Feng Zhengying mencengkeram janggut perak dan tampak berwibawa. Yang mulia ingin mengembangkan Sundan Komposit sebelum perang. Tahukah Anda, signifikansi dan pengaruh majemuk Sundan dikembangkan sebelum dan sesudah perang yang akan datang. Bahkan bisa dikatakan tanggal keluarnya penelitian dan pengembangan senyawa Sun dan bisa mempengaruhi arah perang ini. Feng Zhengying 3 orang tidak bodoh. Sebaliknya, jika mereka bisa memiliki prestasi seperti itu, mengapa tidak cerdas? Langsung menebak arti dari tidak ada pertempuran. Dan Zhan Wuyuan tidak menyangkal, jika senyawa Seng dan dapat dilepaskan sebelum perang, itu akan membuat pasukan kita seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Feng Zhengying tidak menyangkalnya, bahkan memikirkan Qidan, misteri dan suci dunia, penuh dengan kegembiraan. Masalahnya adalah, Yang Mulia, bukan orang tua yang mengucapkan kata-kata yang membuat frustrasi. Meskipun kedua sisi perang berusaha menyembunyikan kekuatan mereka dan mengerahkan pasukan, waktunya terlalu mendesak, saya khawatir. Saya khawatir saya tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Ini karena Feng Zhengying khawatir tentang semangat juang, jadi dia sangat halus.